Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali dengan program Mutiara Iman. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Saudara Mutiara Iman, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai paduan parenting Islami, di mana di zaman sekarang banyak anak yang memiliki komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua mereka. Hal tersebut seringkali menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis dan dapat menghambat perkembangan pribadi anak. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai parenting komunikasi Islami, saya sudah bersama dengan Ibu Nadifatus Sulfa, MPD, selaku dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, sehat? Iya, Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana Alhamdulillah kabarnya? sehat Mbak Nia. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai parenting komunikasi harmonis antara orang tua dan anak yang akan diulas bersama dengan Ibu Nadifatus Sulfa, MPD. Sebelum kita memahami parenting komunikasi harmonis antara orang tua dan anak, mengapa penting bagi orang tua sendiri untuk memahami peran mereka dalam menerapkan parenting di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah, membahas mengenai parenting Islam, kita teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap kelahiran itu adalah suci. Jadi kalau dalam ilmu psikologi kita mengenal adanya teori tabula rasa. Jadi teori tabula rasa itu teori kertas putih. Bayi yang lahir itu seperti kertas putih sehingga orang tuanya lah yang mau nyoret merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya itu tergantung orang tuanya. Maka peran orang tua dalam parenting Islami itu sangat penting, bahkan jauh sebelum anak itu lahir, peran orang tua di sini sudah sangat penting sekali, terutama satu ya, ketika memilih pasangan hidup. Jadi dalam memilih pasangan hidup itu merupakan awal peran kita sebagai calon orang tua, Mbak Nia. Kita disarankan oleh agama Islam memilih pasangan hidup itu dalam 4 hal ya. Yang pertama karena keturunan, kecantikan, kekayaan, kemudian karena akhlak dan agama. Nah dari 4 hal ini yang paling ditonjolkan adalah agama atau akhlaknya, karena orang yang beragama itu pasti dia akan takut kepada dosa, sehingga dia akan sangat bertanggung jawab jika diberi amanah, seperti amanah berupa anak, harta benda, dan sebagainya. Nah, setelah kita memilih, ya Mbak Nia ya, memilih pasangan, ini yang jomblo-jomblo mungkin, ini bagaimana nih tipsnya biar dapat keturunan yang soleh dan solihah? Maka tipsnya adalah memilih pasangan yang tepat dulu, yaitu kita tonjolkan atau kita utamakan dalam agamanya, betul. Nah, setelah ketemu, bagaimana langkah selanjutnya? Tentunya menikah ya. Langkah kedua yaitu menikah. Nah, peran calon orang tua itu setelah tadi memilih pasangan hidupnya, kemudian menikah dengan cara yang sah secara agama maupun secara hukum. Nah, menikah secara agama saja tidak cukup ya, tapi harus disahkan di hukum atau secara negara. Nah, setelah menikah juga Islam mengajarkan bagaimana melakukan hubungan suami istri yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya dari arah mana nih yang boleh dimasuki, maaf ya ini kayaknya agak vulgar ya kalau kita bahas mengenai pendidikan seks secara Islam. Tetapi ini memang perlu dipelajari oleh kaum muda.
calon-calon orang tua agar anak-anaknya menjadi pribadi yang solih, solihah, yang beriman dan bertakwa dan tahan mental. Ya, tidak seperti sekarang nih kita banyak sekali ya mendengarkan cerita-cerita atau berita-berita tentang anak yang mengalami gangguan mental, judi online, kemudian maaf ya bunuh diri, depresi, kecemasan dan sebagainya. Itu juga karena peran orang tua juga dari awal ya, dari memilih pasangan, kemudian apa tadi menikah ternyata melakukan hubungan di luar nikah. Nah itu juga bisa berdampak pada keturunan yang bisa jadi berpotensi tidak solih dan solihah. Kemudian yang ketiga, setelah nikah melakukan hubungan suami istri, kemudian Allah memberikan titipan amanah berupa janin yang ada di kandungan ibunya. Nah, peran orang tua berikutnya adalah memberikan nafkah yang baik. Jadi tidak hanya asupan gizi saja untuk janin, tetapi juga nafkah gizi itu dari jalan yang halal. Orang tua harus bekerja secara baik dan memperoleh hartanya secara halal. Nah, kemudian setelah kandungan 9 bulan. Kandungan 9 bulan ini orang tua perannya bagaimana? Perannya sering melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian berzikir, diajak ngobrol atau dialog agar anak itu terbentuk kecerdasan baik emosional maupun spiritual. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang menunjukkan kecerdasan emosional maupun spiritual itu sejak dalam kandungan juga diberikan komunikasi intensif oleh orang tuanya, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara spiritual, yaitu melalui lantunan ayat Al-Quran, dzikir dan sebagainya. Kemudian setelah lahir ke dunia, ini orang tua juga perannya sangat penting sekali dalam mengenalkan tauhid, mengenalkan bagaimana berperilaku yang baik, sopan santun, kemudian menjalin komunikasi yang efektif. Anak itu tidak boleh dikenalkan hal-hal yang negatif, tidak boleh dibentak. Jadi dididik dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan suri tauladan yang baik, karena orang tua adalah guru pertama bagi anaknya. Jadi demikian Mbak Nia, mungkin ya nanti boleh disambung dengan pertanyaan yang lain. Ya, jadi seperti hukum tabur tuai ya Bu. Kalau misal semuanya diawali dengan baik, ya akhirnya akan menghasilkan baik juga. Betul sekali. Jadi kalau kita ingin dijaga, dihormati oleh orang lain, terutama anak kita juga harus memperlakukan anak kita dengan baik. Jadi itu Mbak Nia. Baik, menarik sekali pembahasan kita ya saudara. Setelah ini kita masih mempunyai beberapa pertanyaan lagi nih yang sangat menarik untuk diulas. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.